Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan interpolasi kita ya. Sekarang kita mau mengecek apakah interpolasi kita ini tepat atau tidak. Nah, pertama teman-teman harus mengubah raster interpolasi ini ke points ya. Jadi bisa menggunakan toolbox ini. Kemudian dipilih hasil dari interpolasinya, dan kemudian ini tetap memakai value saja. Nah, kemudian untuk lokasi penyimpanannya juga bisa diatur ya, supaya tidak bingung nanti mencarinya di mana. Diberikan nama yang sesuai. Karena kalau supaya bisa membedakan, kita harus membandingkan poin dengan poin ya. Jadi kalau raster seperti ini kan kita tidak bisa membandingkan data testing kita dengan hasilnya gitu. Jadi ini sudah ada hasilnya ya. Jadi kita coba ditarik ini ya, coba di off kan yang rasternya ya. Nah ini sudah ada ya output pointsnya. Kemudian kita lihat dengan testingnya ya. Kan kita punya data testing. Nah ini kalau kita lihat kan titiknya tidak, kita ganti warnanya supaya lebih terlihat ya. Titiknya nggak pas gitu ya. Maksudnya data yang kita punya tuh ternyata lokasinya tidak sama gitu. Jadi kan untuk membandingkannya agak susah. Misalnya teman-teman punya data di lokasi A ya, kemudian mau dibandingkan dengan data ketinggian di lokasi B ya, itu kan sesuatu yang kurang tepat ya. Itu misalnya punya data di kantor depan ya, di pagar depan Poltekba, satunya punya data di workshop Poltekba. Itu kok kita bandingkan kan nggak pas. Nah kalau kita lihat ternyata kita punya masalah di pointsnya ya. Kalau kita punya yang IDW output points ya, itu ternyata tidak sama dengan data DEM yang kita miliki di awal gitu, dia gridnya gitu ya. Jadi saya coba ganti-ganti warnanya ya, supaya lihat di mana sih letak bukan kesalahannya, yang kita bisa mainkan ya, atau kita sesuaikan agar kita tuh bisa membandingkan dua titik ini gitu. Jadi kita punya hasil data itu yang merah ya, yang hasil interpolasi. Nah data asli kita tuh yang kuning ini gitu ya. Gimana caranya gitu supaya bisa mengecek errornya gitu. Yang kita lihat lebih dekat seperti ini. Yang harus kita lakukan adalah mengulang IDW-nya lagi ya. Bedanya di sini adalah kita mengganti unitnya ya. Maksudnya kita ingin membuat titik-titiknya tuh menjadi lebih dekat tuh ya. Jadi cell size-nya yang kita ubah di sini, saya coba dengan 1 ya, dengan proses IDW yang sama seperti yang sebelumnya. Teman-teman bisa mengulang yang sama ya, dengan parameter yang sama, kecuali cell size-nya itu 1. Ya, ini sudah dapat hasilnya. Nah, kalau kita lihat hasil interpolasinya ya, yang ini rasternya ini ya, dia digambarkan dengan menggunakan titik-titik yang lebih dekat ya. Nah ini kita lakukan lagi raster to point-nya ya. Ini ada hasilnya ya. Kalau kita zoom ya, dia titiknya lebih kecil daripada yang pertama tadi ya. Kita bisa turn off kan dulu rasternya supaya terlihat. Nah ini
kuning itu adalah data testing kita, sedangkan yang hijau adalah hasil interpolasi kita. Nih, saya coba ubah warnanya supaya lebih terlihat ya bedanya. Yang merah itu adalah data testing kita, dan hijau itu adalah hasil interpolasi kita. Coba kita cek ya apakah sudah mendekati. Kalau kita lihat ada yang dia itu tepat ya, tapi ada juga yang masih sedikit beda seperti ini ya. Jadi kan tidak tepat titiknya sama gitu ya. Nih bisa dilihat ya, koordinatnya yang hasil interpolasi ini dengan yang data testing kita gitu ya, kan sedikit berbeda. Terus bagaimana caranya gitu kita membandingkannya gitu ya, akhirnya kita harus menerima ini ya. Untuk mencari titik yang terdekat ya, kita bisa menggunakan NIR ya dari toolbox. Atau bisa lihat tadi di toolbox yang saya buka, jadi input featuresnya kita adalah yang training data ya, dan kita ingin mencari titik yang terdekat dari si hasil interpolasi ini ya. Ini teman-teman pilih file yang tadi teman-teman ekspor ya dari raster to points. Kemudian untuk ininya radiusnya berapa yang kita toleransi ya. Kalau misalnya mau diisi juga boleh gitu, kalau nggak diisi dia akan mencari yang paling dekat gitu. Jadi kita sudah memperoleh hasilnya, teman-teman bisa buka tabelnya ya. Nanti di attribute tabelnya akan terlihat, atau misalnya kita mau lihat langsung pakai yang I ya, identity juga bisa. Nah ini kalau kita lihat ya, ada point ID-nya, misalnya yang pertama ya, yang maka ada near. Nah, ini adalah titik terdekat dari titik uji ini ya. Nah ini kan terlihat ya, jadi kita punya titik uji yang merah ya, dia paling dekat dengan titik yang kita select itu yang biru itu. Nah itu bisa dilihat di attribute table dari data testing kita gitu ya. Nah ini bisa teman-teman lihat, mungkin ada sedikit perbedaan koordinat ya, tapi memang benar ini titik yang terdekat oleh titik uji tersebut. Nah kita bisa coba cek yang lain ya, teman-teman harus sambil cek-cek juga gitu, benar nggak sih kalau dia milih yang terdekat itu ternyata bukan yang terdekat, berarti ada kesalahan. Nah, ini misalnya ini, kalau kita lihat yang terdekat kan yang paling kiri atas ya, antara 4 itu kita klik, nah ya kita select ya, nah itu ternyata benar ya. Kalau kita kan NIR ID-nya sekian tuh, 56 sekian ya. Nah kita cek yang kiri atas itu benar nggak, NIR itu ID-nya adalah 56 sekian ya, sama ya, benar. Berarti oh ini di tengah ya, bukan yang kiri atas. Oh di tengah ada ding, berarti bukan oh enggak, benar kok, kiri atas ya, itu seperti bulat karena yang segitiga ke select ya. Jadi dengan menggunakan toolbox NIR ini kita bisa memperoleh titik yang dekat dari titik yang kita tinjau gitu. Nah ya udah, kalau begini kita bisa membandingkan ya. Walaupun ada toleransi jarak ya di sini, nggak apa-apa ya untuk saat ini gitu. Ini nah ada NIR-nya, NIR distance-nya ya, yang paling dekat berapa sih jaraknya gitu ya, X-nya berapa, Y-nya berapa, angle-nya berapa, ada di situ semua. Nah pertanyaannya kan
kita udah dapat near ID-nya, data yang terdekat. Tapi kan data ketinggiannya belum kita peroleh kan. Nah, kita punya data, testing data, titiknya, lokasinya, dan ketinggiannya. Sedangkan yang ini kita hanya punya titiknya saja, tapi tidak ada ketinggiannya. Nah, sini kan ada grid code-nya nih, yang interpolasi ini. Kalau teman-teman lihat di atribut tabelnya, ya, ini kan ada grid code-nya. Itu ketinggian dari si data testing. Ya. Jadi kita mau menyatukan ya, dengan menggunakan join table ya. Jadi kita menyatukan berdasarkan near FID-nya ya. Jadi kan near FID di sini kita samakan dengan FID di atribut table si output dari interpolasi kita ya. Semoga bisa dimengerti ya, kalau tidak bisa bertanya kepada saya. Jadi di atas near FID, yang di bawah FID ya, karena kita mau mengambil data FID pada hasil interpolasi kita ya, dimana FID itu sama dengan near FID di tabel ini itu ya. Jadi kita mau ambil semua datanya ya, karena kan sama ya, near FID di sini dan FID yang di sana. Nah, kita tuh mau menyatukan tabelnya supaya kita tahu grid code elevasi ya, sebenarnya grid code tuh elevasi. Nah, oke. Maka kita mendapatkan atribut table yang sudah disatukan. Nah, ini udah jadi tabelnya. Nah, bertambah ya kolomnya yang tadinya tidak ada. Tadi kan cuma sampai near angle ya. Nah, ini ada FID-nya. FID ini sama dengan nilai near FID, kan near FID. Nah, kemudian ada grid code ya. Grid code ini adalah elevasi. Jadi kita mau membandingkan grid code dengan elevasi yang ada di data testing kita ya. Di grid code yang dari data testing kita dengan grid code yang hasil interpolasi. Nah, bagaimana kita mencari errornya? Ya, otomatis kita harus melihat tabel ini lebih detail ya, mengurangkan antara estimasi dengan aktual ya. Karena di sini mungkin agak sedikit stepnya agak banyak ya, jadi kita bisa mengerjakannya di Excel untuk lebih mudahnya. Ya. Teman-teman bisa ekspor, kemudian klik OK. Tambahkan ke layar ya. Kemudian baru kita bisa convert ke Excel. Ya, table to Excel. Ini table yang baru saja kita ekspor ya. Nanti di specify di mana output Excel filenya. Kemudian kita mau yang paling atas itu jadi headingnya ya, yang kolom yang baris paling atas itu dijadikan judul setiap kolom. Ya, oke. Nah, ini adalah hasil Excel-nya ya, sama dengan atribut table yang kita ekspor tadi. Di sini ada point ID-nya ya, yang testing data kita, dan juga elevasinya di grid code yang C ya, kolom C. Ini mau kita bandingkan nanti ya. Nah, ini point ID yang ini dekat dengan estimasi kita dengan menggunakan interpolasi ya, near FID. Jadi misalnya 10 dekat dengan 124. Ya, ini kan FID-nya sama dengan near FID, yang FID 1 ini kan sama dengan near FID karena kita tadi menggabungkan tabel ya, berdasarkan near FID pada testing data dan FID underscore 1 pada data hasil dari interpolasi. Nah, grid code underscore 1 itu adalah elevasi dari estimasi kita dengan interpolasi. Nah, sekarang kita mau bentuk errornya gitu ya. Kalau sudah begini kan kita bisa melihat errornya berapa. Ya, walaupun ini tidak persis ya titiknya, kalau teman-teman lihat ada
ada difference ya di situ 0, sekian sekian, tapi tidak signifikan ya. Jadi saat ini bisa kita gunakan. Saya hide dulu supaya lebih mudah. Ini yang kita akan hitung ya, untuk error. Dengan berarti yang aktual ya dikurangi dengan yang estimasi. Oke, ini kita kasih judul ya, aktual minus estimasi atau prediction ya, atau interpolasi ya, terserah teman-teman ngasih judul apa. Ini saya cek angkanya 1 karena 0 di belakang angka di belakang komanya belum saya aktifkan ya, jadi bisa dilihat nih bedanya. Ini satuannya kalau tidak salah meter ya, jadi perbedaan antara aktual dan estimasi itu sekitar 1 meter errornya gitu ya. Kita bisa copy langsung ke bawah perhitungan ini ya. Ini adalah errornya. Kemudian kita menghitung absolute error atau absolute aktual dikurangi dengan prediction atau estimasi ya. Kalau absolute kan berarti kalau dia minus tetap kita hitung positif gitu ya. Tinggal copy ke bawah. Kita beri nama error ya. Di sini adalah absolute error. Kemudian kita juga bisa menghitung percentage error ya. Caranya adalah absolute error ya dibagi dengan nilai aktualnya, di mana aktualnya adalah grid code, kemudian dikali dengan 100. Nah ini kesalahannya 2,5%. Kemudian bisa di copy ke bawah. Nah dari sini kita bisa menghitung error rata-ratanya ya. Kita bisa hitung average-nya ya. Jadi untuk average absolute errornya 0,433 meter mungkin ya. Kemudian percentage-nya rata-ratanya hanya kurang dari 1% ya. Ya, jadi sangat kecil sekali gitu. Jadi kita bisa bilang IDW ini cukup efektif, cukup akurat untuk interpolasi titik-titik yang ada. Ya. Jadi untuk mean absolute error ya bisa kita masukkan, kemudian ada mean absolute percentage error ya. Jadi teman-teman untuk tugasnya bisa menghitung itu, ada MAE mean absolute error, ada MAPE mean absolute percentage error ya. Jadi ini adalah nilainya ya. Sekian ya untuk penjelasan perhitungan akurasi dari interpolasi yang telah kita lakukan ya. Teman-teman bisa melakukan hal yang sama dan melaporkan semuanya ya, termasuk Excelnya ini berapa MAI-nya dan MAPI. Sekian penjelasan untuk materi perhitungan error ya. Nanti tugasnya silahkan dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika ada pertanyaan bisa menghubungi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.